Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ustaz Rifki Ja'far yang saya cintai karena Allah dan para ummahat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, dan SDO organizer yang semoga Allah kuatkan di dalam menemani perjalanan dakwah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Dat yang sempurna. Sempurna di dalam namanya, sempurna di dalam sifatnya, sempurna pula di dalam ketetapan takdirnya dan syariatnya. Siapapun yang dia bersandar kepada Allah, maka sejatinya dia tidak akan pernah kecewa, karena sumber kekecewaan dan penyesalan pada kehidupan manusia itu simpel, yaitu adalah ketika bersandar kepada makhluk dan meninggalkan sandaran yang ideal, yaitu kepada Allah yang menguasai alam semesta. Inilah yang menjadikan kita senantiasa menempa hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah apapun kondisinya. Walaupun hari-hari ini kita melewati berbagai macam kesulitan, melewati berbagai macam kesukaran, tetapi yang kita harus tahu bahwasanya ujian itu hanyalah gemericik. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kita bagaikan gelombang di atas gelombang yang begitu besar. Ujian yang Allah berikan kepada kita hanyalah gerimis. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kita bagaikan hujan berbulan-bulan yang tidak berhenti. Dan itu menunjukkan kepada kita besarnya kenikmatan pada kehidupan kita selaku manusia. Maka tidak mengherankan kalau Imam Ibnu Qayyim berkata, kalaulah setiap manusia menyadari betapa Allah itu mengatur kehidupan makhluknya dengan begitu detail dari perkara kecil dan perkara besar, tentulah hatinya akan meleleh jatuh cinta kepada Allah dengan demikian besarnya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepadanya dalam segala urusan kehidupan kita. Tentunya ketika kita menghadapi pandemi ini, kita harapkan semoga hati kita lebih lapang dan lebih luas daripada ujian yang Allah berikan. Karena hati ketika menghadapi musibah itu ada dua. Ada hati yang terlalu kecil dan terlalu sempit dibandingkan ujian yang datang. Inilah hati yang menyebabkan frustasi dan depresi. Ketika hatinya terlalu kecil dan terlalu sempit dibandingkan ujian yang datang dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang semacam inilah yang akan menggugat Allah, menggugat takdirnya, menyalahkan kondisi, menyalahkan keadaan terus-menerus. Sehingga ujian ini akan terasa berat dan mudah untuk menimbulkan depresi dan frustasi. Tentunya kita tidak berharap hati kita sebagaimana yang pertama. Ada hati yang kedua, yaitu adalah hati yang lebih lapang dan lebih luas daripada ujian yang datang. Siapapun yang hatinya lebih lapang dan lebih luas daripada ujian, maka ujian itu tidak akan merenggut arti keridhaan pada hatinya. Ujian itu tidak akan merenggut sukacita dia untuk tetap bersyukur kepada apa yang Allah berikan, karena hatinya selalu menampung ujian yang datang pada hidupnya. Inilah yang kita harapkan, semoga dengan pandemi yang datang dalam kehidupan kita sudah mulai menimbulkan efek domino kemana-mana, sampai berbagai macam lini kehidupan kita mendapatkan efek dari pandemi COVID-19 ini. Yang kita harapkan semoga hati kita, jiwa kita lebih lapang daripada ujian yang datang, karena tidak ada yang melapangkan hati kita kecuali adalah Allah. Makanya Allah berfirman pada surat Al-Insyirah ayat yang pertama, Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang melapangkan dadamu? Disitulah kita menjumpai tidak ada yang mampu melapangkan hati manusia, menyempitkan jiwa manusia kecuali adalah Allah. Dan tidak ada keberuntungan yang paling besar kecuali orang yang dilapangkan hatinya oleh Allah. Orang yang miskin tetapi lapang hatinya itu jauh lebih baik daripada orang kaya tetapi sempit hatinya sehingga mudah frustasi dan depresi. Semoga Allah senantiasa melapangkan hati kita menghadapi setiap ujian yang bertubi-tubi datang pada kehidupan kita. Karena tidak mungkin kita itu men-skip, menyembunyikan ujian pada kehidupan kita. Karena hakikat kehidupan ini, terutama orang yang beriman, selalu akan menghadapi setiap ujian. Makanya yang kita lakukan bukanlah meminta supaya kehidupan kita tidak ada ujian. Itu permintaan yang tidak mungkin dikabulkan. Maka sesungguhnya yang kita harapkan, kalaupun ujian Allah tetapkan untuk kita, bagian dari konsekuensi hidup di dunia ini, maka yang kita harapkan semoga hati kita, jiwa kita lebih lapang, lebih luas daripada ujian yang datang. Disitulah kita akhirnya mengerti ujian orang yang beriman itu berat, tetapi pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga Allah selalu menolong kita dalam setiap titian kehidupan kita, dan supaya kita senantiasa istiqamah berjalan untuk mengikuti sunnah Rasulullah
mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, mengikuti para tabi'ut tabi'in. Dan ini sebuah keyakinan yang tidak bisa ditawar. Mengikuti para salaful ummah merupakan sebuah kewajiban. Sembari kita menebarkan aroma persaudaraan dan atmosfer persaudaraan di antara kaum muslimin. Karena yang kita ikuti adalah sunnah. Bukan untuk menunjuk, sunnah yang bukan untuk memvonis. Sunnah yang bukan gampang untuk menghujat. Dan sunnah yang bukan gampang untuk mencela serta memberikan penghakiman kepada orang lain. Tapi sunnah yang kita ikuti adalah sunnah yang menjadikan kita berkomitmen kepada dalil yang terkuat. Sembari kita saling menghormati dan saling mencintai di antara saudara-saudara kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Kepada Allah kita meminta bukan hanya kekuatan untuk sholat, tapi kepadanya kita meminta supaya persaudaraan ini tetap terjalin dan tetap terjaga sampai nanti kita dipanggil olehnya. Supaya kita mendapatkan pahala bukan hanya dari sholat, tapi juga kita mendapatkan pahala dari persaudaraan yang kita tidak pernah lelah untuk merangkai persaudaraan di antara kaum muslimin. Karena mahar yang menjadikan kita saling mencintai di antara seorang hamba, yaitu adalah mahar ketika kita memiliki iman yang sama dalam perkara-perkara pokok di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, inilah pentingnya kita untuk mengerti tentang masalah ini. Jadi mengikuti sunnah merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar. Kita pada kesempatan hari ini akan bicara tentang wanita pada kajian program Sayap Organizer Dakwah SDO, Sayap Dakwah Organizer yang dimiliki oleh Ustadz Rifki dan bersama timnya. Saya sebenarnya tidak patut untuk menyampaikan materi, apalagi materi penutup. Terlebih sudah ada banyak ustadz-ustadz yang lebih utama dan lebih memiliki ilmu serta khibrah kehidupan daripada saya. Tetapi memang ada adabnya kalau kita dimintain tolong, maka tidak patut kita untuk menolak satu permohonan yang sudah disampaikan, walaupun sejatinya kita kurang pantas untuk mengisi apa yang dimohonkan. Tetapi saya akan berusaha untuk memberikan nasihat untuk diri saya dan semoga nasihat ini bermanfaat bagi yang lainnya. Dan kita akan berikan judul yaitu adalah seorang wanita di dalam kehidupan iman. Mari kita buka dulu dengan sebuah pertanyaan. Kita mulai kajian kita dengan sebuah pertanyaan. Kenapa sih penting membicarakan tentang wanita dalam kehidupan konteks agama? Kenapa di dalam Al-Quran sampai menempatkan surat An-Nisa? Ini menjadi masalah yang cukup penting untuk kita jawab supaya kita paham. Karena salah satu di antara pemikiran-pemikiran menyimpang hari ini adalah mereka orang-orang yang benci kepada Islam dari kalangan orientalis, dari kalangan zindik. Mereka selalu membuat sebuah narasi-narasi kebatilan yang mereka bumbui dengan rempah-rempah yang merayu supaya kita itu mengikuti apa yang menjadi narasi mereka. Narasi yang dibuat oleh kalangan orientalis, zindik, sekulerisme, sampai sosialisme adalah mereka selalu mengatakan bahwasanya Islam itu diskriminatif kepada kalangan wanita. Padahal kita tahu tidak ada agama yang paling bijak dan paling mengerti bagaimana merahmati seorang kaum hawa kecuali adalah Islam. Makanya kita harus jawab kenapa sih penting harus membicarakan tentang Islam dalam kehidupan konteks agama kita. Maka jawabannya dapat kita peroleh dari salah satu perkataan dalam satu buku yang pernah saya baca. Membicarakan wanita itu sebagaimana membicarakan air dalam peradaban. Artinya bahwasanya ketika kita melihat air itu membentuk peradaban. Kota Bakkah itu tidak akan pernah menjadi kota Mekah sampai hari ini kalau tidak ada air Zam-Zam yang ditemukan oleh Ibunda Hajar ketika mencari air untuk putranya, yaitu adalah Ismail. Dari air Zam-Zam yang memancar, disitulah peradaban itu mulai ada. Sampai akhirnya kita melihat kota Mekah sampai hari ini ketika kita haji ataupun umroh. Disitulah kita paham peradaban itu penopangnya salah satunya adalah air karena dia kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Sama, ternyata para ulama itu menyampaikan bahwasanya kedudukan wanita itu sebagaimana kedudukan air. Di mana itu merupakan perkara yang penting dan merupakan kebutuhan yang pokok dalam kehidupan agama kita. Karena sesungguhnya tidak akan pernah terbentuk sebuah peradaban yang benar kalau kita tidak memperhatikan bagaimana kedudukan wanita, bagaimana memposisikan, bagaimana mendidik mereka, dan bagaimana mengarahkan mereka sesuai dengan apa yang diridhoi dan dikehendaki oleh penciptanya, yaitu adalah Allah. Kalaulah itu sudah dilaksanakan, setiap checklistnya sudah dilakukan, disitulah peradaban itu akan berdiri tegak.
yaitu peradaban Islam ketika penopangnya yaitu kaum wanita betul-betul melaksanakan tugas sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak pernah dapati satu agama yang paling detail mengatur kehidupan seorang wanita kecuali adalah Islam. Boleh dibuktikan. Kita tidak pernah menjumpai satu agama yang bertebaran di atas muka bumi ini yang mengatur detail tentang kedudukan wanita dan bagaimana melindungi wanita sebagaimana Islam melindungi wanitanya. Karena Islam tahu apabila wanitanya itu benar, maka sesungguhnya peradaban itu akan tegak, dan ketika wanitanya itu bengkok, peradaban itu pun akan menjadi bengkok seiring dengan bengkoknya para wanita ketika mereka tidak mengetahui apa perkara yang dikehendaki oleh Allah dari kehadiran para wanita di atas muka bumi ini. Makanya kita jumpai aturan Islam, aturan sunnah, aturan syariat yang mengatur wanita itu detail. Sampai urusan jalannya diatur, sampai urusan cara dia berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram diatur. Cara bagaimana dia di rumah diatur. Sampai aturan darahnya yang keluar setiap siklus bulanan itu pun diatur dan diterangkan detail di dalam sunnah. Kapan itu disebut darah haid, kapan itu disebut darah istihadah, kapan itu disebut darah nifas, dan bagaimana berinteraksi dengan darah-darah itu ternyata diterangkan sedemikian detailnya oleh Islam. Kenapa? Karena sesungguhnya Islam tahu memperhatikan seorang wanita secara detail dalam perkara kecil ataupun perkara besar itu sedang mempersiapkan sebuah peradaban yang akan terbentuk ketika kita memperhatikan bagaimana wanita itu benar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Makanya Masya Allah bukan hanya mengatur, bahkan melindunginya. Bagaimana kemudian melindungi wanita diperhatikan betul di dalam Islam itu. Bagaimana wanita ketika kecil, bagaimana wanita ketika besar, bagaimana wanita ketika dia sudah balik, semua diatur. Sampai urusan yang memegang kulitnya pun tidak boleh sembarangan orang memegang kulitnya, kecuali mereka harus memiliki komitmen untuk bertanggung jawab terhadap wanita itu. Makanya perhatikan Islam. Islam itu tidak memperbolehkan seorang wanita apabila dia sudah balik untuk disentuh kulitnya kecuali kepada yang berhak. Dan apabila menyentuhnya, maka kita harus bertanggung jawab. Salah satunya adalah bertanggung jawab kepada keluarganya ketika kita sudah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ini lebih daripada kerajaan Inggris ketika memberikan protokol keamanan kepada ratu mereka supaya ratu mereka tidak disentuh dengan gampang. Caranya Islam ketika melindungi wanita, Masya Allah, ketika Islam itu memberikan perlindungan kepada wanita, itu lebih daripada negara atau kepada kerajaan Inggris ketika memberikan protokol keamanan kepada Ratu Elizabeth, karena sesungguhnya wanita di dalam Islam itu diperlakukan melebihi Ratu Elizabeth di dalam kerajaannya, karena sesungguhnya wanita di dalam Islam itu memiliki kedudukan yang besar. Dia merupakan air yang membentuk satu peradaban akan menjadi benar ketika wanita ini akan menjadi benar. Makanya Masya Allah, kalau wanita itu Masya Allah, mereka betul-betul melaksanakan semua tugasnya yang Allah berikan dalam kehidupan mereka, maka kehadiran wanita solihah itu sudah membuat bergidik ketakutan para musuh-musuhnya Allah. Makanya saya pernah menjumpai di negara Israel, yang ditakutkan oleh Israel itu bukan hanya Hamasnya, bukan hanya pasukan intifadahnya, tetapi yang ditakutkan oleh Israel itu adalah bagaimana demografi negara Palestina itu luar biasa berkembangnya dengan begitu cepat. Kenapa? Karena salah satu keistimewaan wanita-wanita Palestina itu rahimnya subur. Sehingga mereka jarang sekali memiliki anak cuma satu. Anaknya itu 3, 4, 6, 7, 8, 10. Sehingga kalau kita boleh katakan setiap ada rumah yang dibombardir dengan rudal, mati 2 orang, pada saat detik yang sama lahirlah 6 orang, 7 bayi seketika dalam waktu yang bersamaan. Di rudal satu rumah mati 3 orang, maka yang lahir dan tumbuh dan kemudian bayinya yang lahir itu mungkin 10 bayi yang lahir pada detik yang bersamaan. Demografinya begitu luar biasa. Melebihi Jepang, melebihi Jerman, melebihi Amerika, dan melebihi negara-negara yang lainnya. Dan itu sudah cukup membuat negara Israel ketakutan dengan demografi masyarakat Palestina yang mereka luar biasa ketika mereka itu melahirkan. Saya ketika membaca berita itu, saya kemudian berpikir keras, Masya Allah ya, ternyata wanita itu ketika melaksanakan tugas, yaitu adalah suka melahirkan, itu sudah cukup membuat orang-orang yang benci kepada Islam itu ketakutan. Karena mereka tahu mereka akan menghadapi dengan populasi kaum muslimin yang semakin banyak, dan itu merupakan salah satu tanda kemenangan agama Allah ketika semakin banyak orang itu berduyun-duyun pada agama Allah.
Nah, disitulah kita akhirnya paham. Sesungguhnya membicarakan Islam itu kenapa begitu penting? Karena wanita itu adalah air yang membentuk peradaban. Kalau kita ingin membicarakan peradaban di akhir zaman, peradaban yang akan memenangkan kembali agama Allah, peradaban yang akan membawa bendera untuk menjadi pengikutnya Imam Mahdi, sebuah peradaban yang akan mengalahkan Dajjal dan menghinakan Dajjal dan para pengikutnya dari kalangan Yahudi dan kalangan-kalangan musyrikin, tidak ada yang kita harus lakukan kecuali yang paling penting, yaitu adalah bagaimana kita mengkondisikan para wanita supaya lurus fitrahnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena kalau wanita itu sudah lurus fitrahnya, maka peradaban itu akan menjadi lurus. Makanya Masya Allah tidak ada yang paling beruntung kecuali adalah orang yang telah memiliki seorang wanita solihah. Karena wanita solihah itu apabila dia telah lurus fitrahnya, semua yang ada di sekitarnya menjadi beruntung. Maka suaminya akan menjadi beruntung. Khairu ma kanaza bihil mar'u al-mar'atu sholihah. Bukankah sebaik-baik perniagaan itu, sebaik-baik simpanan itu adalah wanita sholihah? Suaminya beruntung karena dia mendapatkan partner menuju kepada akhirat dalam kondisi hatinya tenang. Kalau yang mendapatkan wanita sholihah itu adalah orang tuanya, bukankah anak wanita yang sholihah terjaga kesuciannya akan menjadi sutroh dan penghalang orang tuanya dari api neraka? Kalau yang mendapatkan wanita solihah itu adalah seorang anak, bukankah anak itu ketika mendapati ibunya solihah, berarti kemungkinan dia menjadi solih karena rahim yang taat itu dekat dengan janin yang taat? Maka disitulah kita paham, keberadaan wanita solihah itu adalah keberuntungan. Selain membentuk sebuah peradaban yang luar biasa, yaitu peradaban kemenangan itu dibentuk melalui seorang wanita yang lurus fitrahnya, maka keberuntungan adalah ketika kita mendapati ada wanita solihah di sekitar kita. Nah, itulah yang menjadikan kita paham. Membicarakan tentang pendidikan wanita itu bukan pembicaraan yang sifatnya apa adanya dan ala kadarnya. Pembicaraan yang sifatnya edisional atau tambahan. Tetapi pembicaraan tentang wanita itu sejatinya adalah pembicaraan tentang sebuah peradaban besar, yaitu adalah bagaimana meletakkan wanita sesuai dengan fitrahnya. Makanya orang-orang kafir, orang-orang zindik, sebagaimana yang dikatakan para ulama salaf dulu, kalau mereka ingin menghancurkan Islam, ketika tidak lagi mampu senjata mereka untuk menghadapi senjata kaum muslimin, ketika semangat mereka tidak mampu untuk memadamkan semangat kaum muslimin yang lebih besar, karena kita adalah kaum yang cinta kematian sebagaimana orang kafir itu cinta kehidupan, maka yang mereka lakukan adalah ketika pedang-pedang orang kafir sudah mulai tumpul, semangat mereka kalah dengan semangatnya kaum muslimin ketika berperang, yang mereka lakukan adalah merusak wanitanya. Dan itulah yang kita dapati setelah jatuhnya khilafah 1924, semua program dibuat bagaimana untuk merusak kaum muslimah dan merusak orang-orang yang beriman dari kalangan kaum Hawa, supaya ketika fitrah wanita Islam itu sudah bengkok, peradaban itu akan jauh terbentuk ketika para wanitanya itu sudah tidak sesuai dengan fitrah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat hari ini semua program dibuat bagaimana membengkokkan fitrahnya wanita. Bagaimana wanita tidak lagi berada pada fitrahnya untuk malu. Bagaimana para wanita tidak lagi berada pada fitrahnya untuk mendidik anak dan dekat dengan anaknya. Bagaimana para wanita itu dipadamkan fitrahnya untuk berada di balik-balik rumahnya. Semuanya dirusak dan dikeluarkan para wanita dari dalam rumah. Bagaimana disibukkan dengan berbagai macam program supaya menghilangkan sifat malunya mereka, supaya mereka tidak percaya diri ketika memiliki banyak anak dan lain sebagainya. Hanya dengan itulah orang kafir berharap nafas mereka masih panjang untuk merasakan kemenangan ketika mereka menjumpai bahwasanya wanita di dalam Islam masih bengkok yang tidak sesuai dengan fitrah penciptanya. Dan inilah yang menjadikan kita mengerti. Membiarkan wanita itu bengkok berarti kita memberikan nafas kepada orang kafir untuk terus menghirup kemenangan. Tetapi kalau kita perhatikan para wanitanya, maka sesungguhnya siapapun yang memperhatikan kaum wanitanya, lalu memperhatikan bagaimana fitrah ini tetap lurus, maka sesungguhnya tinggal 1, 2, 3 nafas yang akan diambil orang kafir untuk merasakan kemenangan, setelah itu akan berganti kehinaan bagi mereka. Maka itulah sejatinya memperhatikan kaum wanita di dalam Islam. Makanya yang kita harus pahami, inilah bagaimana wanita kalau mereka mengerti tentang fitrahnya. Makanya hutang kaum muslimin kepada para wanita yang telah menggores mutiara di dalam agama ini besar. Jadi kalau boleh kita katakan kaum muslimin ini punya utang.
Hutangnya kepada siapa Ustadz? Hutang kaum muslimin adalah hutang mereka itu kepada para wanita-wanita yang mereka itu telah terjaga fitrahnya. Karena akhirnya hari ini kita mampu mencium bau wanginya Islam, kita mampu mencium bau wanginya keimanan itu karena kontribusi-kontribusi para wanita yang begitu besar memberikan kontribusi mereka di dalam agama ini. Makanya Masya Allah, kita berhutang kepada Ibunda Khadijah. Bagaimana Ibunda Khadijah harta yang beliau tanamkan betul-betul menjadikan berkah pada agama ini sampai tempat kita hari ini yang ribuan kilometer dari tempat lahirnya Rasulullah mampu merasakan syahdunya keimanan karena harta yang ditanam oleh Ibunda Khadijah pada dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita hari ini mampu menangkap bagaimana potret kehidupan Rasulullah di dalam rumah, potret kehidupan Nabi ketika mandi, potret kehidupan Nabi ketika beliau bersama dengan istrinya, potret kehidupan Nabi ketika sholat tahajud lalu kakinya Aisyah itu menjulur. Semuanya akhirnya kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah ketika diberikan keenceran akal beliau untuk menghafalkan setiap hadis yang datang dari Nabi. Kan itulah merupakan hutang. Makanya Masya Allah, tidak ada sebuah narasi yang membenarkan bahwasanya Islam itu mendiskreditkan kaum wanita. Tidak ada narasi itu. Narasi itu akan batal dengan sendirinya. Karena sesungguhnya setiap orang yang faham dan mengerti tentang Islam, dia akan mengerti betul betapa Islam itu luar biasa menempatkan kalangan wanita. Dan setiap wanita ketika sudah berada pada fitrahnya yang benar, maka hutang kaum muslimin itu begitu besar kepada kalangan wanita. Ketika kalangan wanita itu mereka itu sudah memberikan kontribusi kepada agama Allah. Jadi jangan dianggap bahwasanya Imam Malik tidak akan hadir kecuali ada seorang ibu yang menjadi ibunya Imam Malik. Kemudian seorang Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari. Mereka tidak akan pernah lahir dan tidak akan pernah ada kecuali karena lahir dari orang-orang yang betul-betul berkomitmen untuk mendidik anak mereka untuk mengerti tentang urusan akhirat mereka. Makanya yang menyamakan antara Bukhari, kemudian Syafi'i, kemudian Imam Ahmad itu apa? Sama-sama yatim. Tapi luar biasa, ibu mereka yang mendidik mereka, mengarahkan mereka sampai akhirnya kita menjumpai betapa luar biasanya akhirnya Islam itu berhutang kepada kaum wanita. Karena wanita kalau sudah mengerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kontribusi yang mereka berikan itu layaknya mutiara yang diambil dari dasar lautan berkilau dan menembus ruang waktu, menembus ruang waktu dan ruang jarak ketika mereka telah memberikan kontribusi yang besar kepada agama Allah. Jangan dikira bahwasanya wanita itu tidak bisa untuk hafal dan memahami agama dengan baik. Banyak ulama-ulama dari kalangan wanita. Cuma karena sifat malunya mereka, walaupun mereka itu luar biasa, maka Allah itu menyembunyikan nama mereka supaya mereka tetap terjaga iffah dan kehormatannya. Saya pernah mendengar ya, putrinya Imam Malik, ada salah satu putrinya Imam Malik, memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa sebagaimana Imam Malik. Makanya ketika Imam Malik itu sudah mulai tua, sudah mulai menua, maka ketika murid-muridnya itu nyetor hafalan kepada Imam Malik, maka Imam Malik itu duduknya di depan sebuah pintu. Di belakang pintu itu ada putrinya Imam Malik yang juga hafal dengan apa yang telah dihafalkan dari ayahnya. Maka kalau Imam Malik itu kadang-kadang kelelahan menerima hafalan dari murid-muridnya yang menyetorkan hafalan kepada Imam Malik, maka nanti yang akan mengecek hafalan itu adalah putrinya Imam Malik yang ada di belakang pintu. Maka kalau ada yang salah, maka pintunya diketok. Nah itu berarti murid-muridnya Imam Malik tahu, oh hafalan mereka ada yang salah. Lalu mereka mengulang kembali hafalan itu. Dan Imam Malik sudah memberikan ijazah kepada putrinya untuk mengecek hafalan murid-muridnya. Masya Allah, hafal ribuan hadis layaknya Imam Malik. Kita juga pernah jumpai ada putrinya Sa'id bin Musayyib. Masya Allah, itu juga sama. Sa'id bin Musayyib seorang ulama besar, memiliki putri yang juga luar biasa. Dan baru ketahuan bagaimana hafalan putrinya ketika putrinya dinikahkan dengan muridnya Sa'id bin Musayyib. Ada salah satu muridnya Sa'id bin Musayyib yang baru saja meninggal suaminya, meninggal istrinya. Lalu kemudian Sa'id bin Musayyib itu langsung menawarkan putrinya kepada muridnya itu. Kamu nikahin putri saya saja. Kamu menikahin putri saya saja. Lalu kemudian sang murid bagaikan mendapatkan durian runtuh, langsung menyetujuinya walaupun dia tidak punya apa-apa. Dinikahkan dengan putrinya Sa'id bin Musayyib.
Maka kemudian menikah dengan putrinya Sa'id bin Musayyib. Tentunya kita paham sunnahnya seorang laki-laki ketika menikahi gadis, maka dia bersama dengan istrinya selama 1 pekan. Betul-betul mengkhususkan selama 1 pekan. Kalau kemudian yang kita nikahi janda berarti 3 hari. Kalau sama seorang gadis berarti 7 hari. Maka beliau menemani putrinya Sa'id bin Musayyib yang baru saja dia nikahi itu 7 hari. Setelah 7 hari berlalu, maka hari yang ke-8 dia bersiap-siap kembali ingin menghadiri majelisnya Sa'id bin Musayyib. Ketika lagi mempersiapkan itu, tiba-tiba istrinya, putri dari Sa'id bin Musayyib bertanya kepada suaminya, mau kemana kamu? Mau menghadiri kembali majelisnya Sa'id bin Musayyib, bapakmu, untuk menghafalkan hadis. Maka putrinya lalu berkata, sini, semua hadis yang dihafalkan oleh ayah saya hafal insya Allah. Dan itu membuat suaminya itu kaget. Dan itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya, luar biasa para ulama dulu. Bahkan dari kalangan wanita pun banyak yang menjadi ulama. Cuma Allah menjaga ifah mereka, Allah menjaga kehormatan mereka, Allah sembunyikan nama-nama mereka. Tidak seterkenal nama ulama laki-laki yang memang notabene sesungguhnya laki-laki tidak memiliki sifat malu sebagaimana seorang wanita solehah memiliki sifat malu. Nah, disinilah kita akhirnya paham. Inilah pembicaraan tentang wanita, pembicaraan tentang masalah peradaban, pembicaraan tentang hutang kaum muslimin. Dan hari ini kita berhutang untuk melahirkan kembali anak-anak putri yang kita miliki, mendidik para ibu-ibu yang hari ini hidup bersama dengan kita, supaya mereka memiliki sifat wanita-wanita solihah yang membentuk peradaban sebagaimana para wanita ini telah membentuk peradaban di dalam agama Allah. Karena inilah hutang yang harus dibayar dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin mengharapkan peradaban ini tegak, bukan hanya kita memperhatikan dakwah kita, tapi memperhatikan bagaimana memperhatikan kalangan wanitanya, supaya mereka mampu melaksanakan tugas persis sebagaimana tugas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sekarang setelah kita mengerti itu, lalu Allah itu memberikan kepada kita role model yang menjadi imam bagi kaum Hawa. Ya. Nah, kita akan pelajari role modelnya itu terus siapa, Ustaz? Setelah kita mengerti, sesungguhnya ini pembicaraan tentang hal yang besar, maka kemudian tidak ada yang harus kita pelajari, kecuali yang kita pelajari adalah sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi lalu kemudian mengatakan, afdalu nisa'in ahlil jannah Khadijah bintu Khuwailidin, wa Fatimatu bintu Muhammadin, wa Maryamu bintu Imran, wa Asiyatu bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun. Maka kemudian tentunya kalau kita sudah membicarakan tentang wanita dengan berbagai macam sepak terjangnya yang luar biasa membentuk peradaban, sampai akhirnya tegaknya kemenangan agama di atas muka bumi ini, sampai terciumnya syahdu iman di dalam hati kita ketika kita mengenal keimanan, berarti kita berkewajiban untuk kembali menghadirkan para wanita-wanita yang membentuk peradaban sebagaimana para wanita dulu telah memberikan kontribusi dengan memberikan anak-anak mereka membentuk peradaban gemilang pada kehidupan agama kita di waktu lampau. Nah, sekarang role modelnya siapa? Lah, role modelnya itulah yang kemudian kita dapati sebagaimana perkataan Rasulullah. Rasulullah tahu wanita ini butuh contoh. Wanita ini butuh role model untuk mereka ikuti. Kalau kemudian kita tidak mengetahui role model bagi kalangan wanita, yang menjadi role modelnya itu nanti pastinya akan jatuh kepada artis Hollywood, artis Bollywood, artis mungkin Korea, yang hanya disukai dan hanya dicintai hanya gara-gara parasnya, tidak lebih daripada itu. Makanya kemudian Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah memberikan role modelnya. Ini loh role modelnya yang harus kita ikuti, kita ambil apa pelajaran yang ada pada kehidupan mereka, supaya kaum wanita itu mengerti apa yang sejatinya harus mereka ikuti, supaya membentuk bagaimana mereka menjadi wanita yang akan menapaktilah sebagaimana para wanita-wanita ini telah diceritakan oleh Nabi menjadi penduduk surga. Dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan ada 4 wanita penduduk surga yang disampaikan oleh Rasulullah. Bukan berarti 4 ini, karena termasuk Ibunda Aisyah itu juga salah satu wanita surga. Nanti kita akan ceritakan. Makanya kemudian yang kita jumpai di sini, Rasulullah SAW lalu menyebutkan 4 role model yang menjadi imam bagi kaum Hawa itu 4. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi, Khadijah bintu Khuwailidin. Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua, Fatimah bintu Muhammad. Yang ketiga, Imran, yaitu adalah Maryam bintu Imran. Yang keempat adalah
Asiyah bintu Muzahim. Dan ini merupakan 4 yang menjadi role model kehidupan para wanita. Nah, sekarang kita bahas 4 role model ini telah disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih. Sekarang mari kita bedah supaya kemudian kita mampu mendiagnosa di antara 4 wanita yang telah dijamin oleh Nabi dengan surga bagi kehidupan akhirat mereka, apa sifat yang memantaskan mereka itu masuk surga? Apa sifat yang sejatinya menjadikan mereka itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mengetahui tentang 4 sifat wanita ini pada dasarnya nanti masing-masing dari kita itu akan mengerti kita ini dimudahkan yang mana. Karena saya yakin mungkin ada di antara ibu-ibu ada yang mirip dengan kisahnya Maryam. Ada yang mirip dengan kisahnya Asiyah. Ada yang mirip dengan kisahnya Khadijah. Ada yang mirip dengan kisahnya Fatimah. Dan kita tidak bisa untuk kemudian mengharapkan wanita. Saya juga tidak mengharapkan ideal banget bahwasanya seluruh peserta itu nanti sebagaimana 4-4-nya ini. Enggak. Tapi wanita ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tetapi walaupun karakteristik mereka itu berbeda-beda, mereka tetap mendapatkan tiket untuk mendapatkan surganya Allah. Dan kita membahas 4 ini ditambah dengan Ibunda Aisyah supaya kemudian kita mengerti pada bagian mana kita itu nanti akan mencontoh yang betul-betul sesuai dengan kondisi dan keadaan kita. Sekali lagi saya sampaikan, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzak. Imam Malik itu berkata sesungguhnya Allah itu membagi amal sebagaimana Allah itu membagi rezeki. Dan pada amal-amal yang nanti kita kemudian sampaikan pada karakteristik-karakteristik yang nanti kita akan pelajari dari masing-masing wanita yang telah mendapatkan legitimasi surga dan telah mendapatkan tiketnya ke surga, kita ini mirip yang mana sih? Supaya betul-betul kita mampu untuk memantaskan diri kita sebagai salah satu wanita yang mirip dengan orang-orang yang telah dijadikan oleh Allah sebagai role model bagi kalangan kaum wanita, yaitu kaum Hawa. Maka inilah yang menjadikan kita ingin membahas sederhana. Sebenarnya role modelnya kehidupan 4 wanita ditambah dengan Aisyah yang dimiliki oleh Islam itu apa saja yang kita harus pelajari supaya kita memahami. Maka yang pertama. Sekarang kita melihat yang pertama yang disebutkan Nabi adalah Khadijah binti Khuwailid. Ada yang mengatakan penyebutan ini menunjukkan urutan keutamaan. Ada yang berkata semacam itu di antara para ulama. Ada yang mengatakan penyebutan kata Khadijah yang pertama tidak menjadikan itu menjadi urutan keutamaan. Karena urutan 4-4-nya itu utama. Nah sekarang kita urutkan sesuai dengan apa yang disampaikan dan disabdakan oleh Rasulullah di dalam kalamnya. Yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Sekarang mari kita lihat Khadijah binti Khuwailid. Saya tidak membahas tentang sirahnya Ibunda Khadijah. Karena kalau kemudian kita membahas tentang sirahnya tentunya sangat panjang sekali dan kita membutuhkan waktu khusus. Kita akan mengambil beberapa kisah yang sangat terlihat dan sangat kuat dalam karakternya Ibunda Khadijah. Dan itu untuk mendiagnosa diri kita apakah kita memiliki sifat itu ataukah tidak. Dan kita tahu bahwasanya Ibunda Khadijah merupakan wanita yang dinikahi oleh Rasulullah yang pertama kali. Seorang janda dengan anak 2 dengan memiliki keistimewaan yang telah dicatat oleh para ulama dengan tinta emas. Untuk menggambarkan bagaimana sih kekuatan Ibunda Khadijah. Sampai Allah itu memberikan salam. Sampai Rasulullah pun sampai kemudian Malaikat Jibril pun memberikan salam. Bisa nggak kita bayangkan ada seorang wanita berjalan di atas rendahnya dunia. Dia dalam kondisi masih menghirup nafas, tetapi Allah sudah memberikan salam dan Malaikat Jibril sudah memberikan salam. Kita bisa bayangkan ini. Inilah kedudukan wanita yang sejatinya. Puncak karirnya wanita itu adalah ketika mendapatkan keridhaan dari Allah. Jadi puncak karirnya wanita bukanlah mereka di kantor. Puncak karirnya wanita bukanlah ketika mereka menjadi presidir. Bukanlah ketika mereka S3. Bukan itu. Puncak dari karirnya seorang wanita itu kalau sudah mendapatkan keridhaan dari Allah persis sebagaimana yang pernah dilalui oleh Ibunda Khadijah ketika Nabi mengabarkan kepada Khadijah bahwasanya Allah itu memberikan salam, hatta Malaikat Jibril pun memberikan salam kepada Ibunda Khadijah. Nah sekarang apa sih karakteristiknya Ibunda Khadijah yang dibahas oleh para ulama sirah? Setidaknya ada 4 yang sangat kelihatan dari Ibunda Khadijah. Yang tentunya ini menjadi role model kehidupan seorang ibu ketika mereka memiliki keluarga bersama dengan suaminya dan anak-anaknya. Yang pertama, Ibunda Khadijah itu merupakan salah satu wanita yang pertama kali masuk Islam. Berarti ini menunjukkan bahwasanya keutamaan yang luar biasa dari Ibunda Khadijah.
dan keutamaan yang mengikuti Ibunda Khadijah. Kita tentunya bisa memahami ya, Ibunda Khadijah bukan wanita yang ditakdirkan menghafalkan hadis dari Nabi. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa yang menghafalkan hadis dari Nabi itu Ibunda Aisyah? Kenapa tidak Khadijah binti Khuwailid? Ya, padahal beliau lebih lama bersama dengan Rasulullah. Harusnya ketika Nabi di Mekah itu banyak hadis yang harusnya disampaikan oleh Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini ada salah satu jawaban dari para ulama. Karena kondisi Ibunda Khadijah berbeda dengan kondisi Ibunda Aisyah ketika mereka menjadi istrinya Rasulullah. Ibunda Khadijah ketika menjadi istrinya Rasulullah itu berada pada tekanan yang luar biasa dan berada pada pressure yang luar biasa. Sehingga akhirnya karena tekanan luar biasa, gangguan yang luar biasa yang dirasakan oleh Nabi bersama keluarganya, itulah yang menjadikan Ibunda Khadijah tidak menghafalkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena banyak sekali pertanyaan ini saya dapatkan, kenapa Ibunda Khadijah tidak meriwayatkan hadis dari Nabi, ya Ustadz? Karena tugas yang diberikan oleh Nabi, tugas yang diberikan Allah, tugas yang diberikan Rasul kepada Ibunda Khadijah itu adalah tugas bagaimana beliau itu membantu dan mendukung Rasulullah. Bagaimana kemudian bersabar ketika melewati ujian yang datang bertubi-tubi kepada kehidupan dakwahnya Nabi. Dan kondisi di Mekah itu sangat berbeda dengan kondisi Nabi ketika sudah berada di Madinah. Pada kondisi itulah yang menjadikan akhirnya Ibunda Khadijah itu memiliki kelebihan yang tidak sama dengan kelebihan yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah. Dan tadi saya sudah mengatakan, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzak. Allah itu membagi amal sebagaimana Allah itu membagi rezeki. Sama. 4 wanita yang disebutkan Nabi menjadi role model bagi kehidupan kalangan wanita, mereka memiliki rezeki amal yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Di mana kemudian ketika kita mengetahui itu, maka kita akan mengerti dan bijak menyikapi antara diri kita dan teman-teman kita, yang tentunya rezeki amalnya itu semuanya tidak sama dengan kita. Makanya Ibunda Khadijah itu keutamaannya adalah seorang wanita pertama yang beliau telah menerima Islam. Keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah, yaitu adalah ketika Ibunda Khadijah itu menjadi seorang wanita, ya, menjadi wanita yang sangat tinggi keikhlasannya untuk menemani dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, kita tidak pernah dapati bahwasanya tidak ada orang yang paling berkhidmah kepada Nabi sampai memenangkan hati Nabi SAW kecuali Ibunda Khadijah. Saya belum pernah saya tuh begitu kagum sekali dengan ibu kita yang satu ini. Ibu kita Khadijah itu luar biasa ketika beliau itu menemani dakwahnya Rasulullah SAW. Khidmahnya beliau kepada Nabi itu bukan khidmah yang biasa, tapi khidmah yang terbaik. Kita dapati bagaimana Ibunda Khadijah habis uangnya untuk membantu dakwahnya Rasulullah SAW. Dia yakin ketika seluruh umat pada zaman itu mengingkari apa yang disampaikan oleh suaminya, yaitu adalah Muhammad SAW. Dan begitu tulus beliau itu kemudian menemani dakwahnya Ibunda Khadijah, menemani dakwahnya Rasulullah SAW. Makanya saya kemudian sampai betul-betul memikirkan, saya tuh pernah mencoba untuk menggali kitab. Kenapa Ibunda Khadijah itu menjadi pemenang hatinya Rasulullah? Bahkan ketika antara Ibunda Khadijah dengan Ibunda Aisyah itu kemudian disandingkan namanya apabila mereka dua-duanya hidup, maka kecintaan Nabi kepada Ibunda Khadijah itu lebih besar daripada kecintaan Nabi kepada Ibunda Aisyah. Padahal kalau kita sandingkan Ibunda Aisyah dengan istri-istri yang lainnya, dengan Zainab, dengan kemudian Maria Qibtiyah dan para istri-istri Nabi yang lainnya, maka pemenangnya adalah Ibunda Aisyah. Tapi kalau Ibunda Aisyah ditarik untuk disandingkan dengan Ibunda Khadijah, pemenang hatinya Nabi itu tetap Ibunda Khadijah. Maka kemudian saya menjumpai di antara perkara yang menjadikan Nabi Muhammad SAW itu betul-betul jatuh cinta kepada Ibunda Khadijah, walaupun parasnya bukan yang paling cantik di antara para istrinya Nabi, maka sesungguhnya yang menjadikan jatuh hatinya Rasulullah kepada Ibunda Khadijah itu adalah bagaimana pengorbanan yang telah diberikan oleh Ibunda Khadijah. Dia itu merelakan zona nyamannya Ibunda Khadijah dalam kondisi dia berdagang, dan zona nyamannya Ibunda Khadijah ketika berada di rumah untuk diberikan sepenuhnya kepada Rasulullah. Makanya rumahnya Ibunda Khadijah itu menjadi rumah yang paling sering dimasuki oleh para sahabat ketika para sahabat itu masuk Islam dan bertanya Islam kepada Nabi. Padahal kita paham ya, zona nyaman kalangan wanita itu adalah rumahnya. Teritorial paling sensitif yang sangat dijaga oleh kalangan wanita itu rumah.
Makanya akhirnya kita mendapati kenapa Rasulullah itu mengabarkan kepada Ibunda Khadijah bahwasanya Ibunda Khadijah itu mendapatkan satu rumah di surga yang sifat rumah di surga itu disifati oleh Nabi dengan dua. La nasab, tidak ada keletihan pada rumah itu wahai Khadijah, dan tidak ada suara kegaduhan pada rumah itu. Yang membuat kita akhirnya berpikir, Imam Nawawi sampai menjelaskan, kenapa sifat rumah yang diberikan oleh Allah kepada Ibunda Khadijah disifati oleh Allah dengan dua. Yaitu adalah tidak ada kelelahan, dan yang kedua tidak ada kegaduhan dan keramaian. Maka Imam Nawawi menjawab, untuk menggantikan kelelahan Ibunda Khadijah ketika di dunia, ketika menemani dakwahnya Rasulullah. Karena wanita yang paling letih menemani dakwahnya Rasulullah di awal Islam itu Khadijah. Dan yang kedua, kenapa tidak ada kegaduhan pada rumahnya Ibunda Khadijah? Untuk menggantikan kegaduhan yang didapatkan dan keramaian yang diperoleh Ibunda Khadijah ketika dia telah membuka pintu rumahnya didatangi para sahabat. Dan kita tahu ya, rumah itu zona nyaman yang paling dicintai oleh wanita. Makanya Masya Allah, itulah bukti. Maka kemudian akhirnya Ibunda Khadijah itu betul-betul luar biasa memberikan yang terbaik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya hartanya, sampai zona nyamannya dia berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak bisa membalas apa-apa kecuali Rasulullah memberikan khidmah kepada Ibunda Khadijah, dan Rasulullah mengatakan dan selalu menghibur Ibunda Khadijah dengan kata-kata surga. Yang dilakukan Nabi itu menghibur dengan surga, janji-janji Allah dengan surga. Tetapi itu dibeli oleh Ibunda Khadijah. Janji yang disampaikan Nabi itu dibeli oleh Ibunda Khadijah dengan pengorbanan yang beliau berikan kepada Rasulullah. Bahkan kita bisa bayangkan, Rasulullah itu sebelum beliau diutus menjadi seorang Nabi, sebelum beliau diutus untuk menjadi seorang Rasul, Masya Allah, yang kita dapati bahwasanya Nabi Muhammad itu bertahanus ke Gua Hira. Tahanus itu sebuah kegiatan ketika dia naik ke puncak, ke gunung Hira, ke bukit Hira, lalu kemudian berdiam diri ketika malam, paginya pulang. Dan itu merupakan satu kegiatan yang asing pada saat itu untuk dilakukan. Kenapa? Karena rata-rata laki-laki pada zaman itu tuh mereka itu berkumpul-kumpul melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Bahkan ketika Rasulullah itu balik ketika paginya dalam kondisi gemeter, Ibunda Khadijah tidak kemudian berkata, "Loh kan, pulang-pulang gemeter, kamu sih kegiatannya aneh-aneh, malam-malam ke gua." Enggak. Maka kemudian langsung diselimuti oleh Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah mencari pendeta untuk menceritakan apa itu. Untuk kemudian ahlul kitab, dia mencari ahlul kitab untuk bertanya tentang apa yang terjadi kepada suaminya, membuktikan kepada kita. Yang menjadikan Ibunda Khadijah itu diberikan salam oleh Rasulullah SAW itu apa? Pengorbanan dan ketulusan beliau mendampingi Rasulullah sampai memberikan zona nyaman yang dia miliki. Perdagangan, rumahnya, dan semua yang dia miliki itu diberikan total kepada Rasulullah SAW. Dan itulah yang menjadikan Allah membeli perniagaan itu dengan surga. Makanya saya itu berulang-ulang sering saya menyampaikan, kalau kita berbuat baik kepada suami kita, karena mengharapkan kebaikan suami kita, mungkin kita akan sering kecewa. Tapi kalau kita berbuat baik kepada suami kita karena kita tahu di balik suami kita ada surga, itulah sejatinya mereka yang meneladani sikapnya Ibunda Khadijah ketika menemani dakwahnya Rasulullah SAW. Makanya pantas putri-putrinya beliau itu rata-rata bergelar dengan kabar-kabar surga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Dan putri-putrinya Ibunda Khadijah itu putra-putrinya dalam kondisi salih dan dalam kondisi salihah. Karena apa? Keberkahan dari seorang wanita yang tidak pernah putus untuk mengharapkan ridho dari suaminya yang bernama Muhammad bin Abdullah. Makanya akhirnya kita dapati sekualitas kayak Fatimah yang juga menjadi wanita di surga. Itu karena didikan seorang wanita surga, akhirnya seorang wanita surga yang bernama Fatimah. Dan itu menunjukkan kepada kita karakteristik seorang wanita itu puncak karirnya adalah ketika dia berkhidmah kepada suaminya dan mendapatkan keridhaan Allah bersama dengan keridhaan suami yang dia peroleh dan dia dapatkan. Ibu-ibu, pernah ibu-ibu mendengar salah satu video saya yang sering saya sampaikan dalam satu kesempatan? Ada seorang wanita yang bertanya dan curhat kepada salah satu syekh, salah satu guru. Wanita itu berkata kepada syekh tersebut, dia berkata, "Saya punya anak 2.
Tetapi anak saya yang pertama itu nakalnya luar biasa dan susah untuk dikendalikan dan susah untuk diatur. Anak saya yang kedua begitu santun, begitu baik dan mudah untuk diarahkan. Syekh ketika mendapatkan curhatan itu, Syekh itu kemudian berkata begini, boleh saya bertanya tentang kehidupan rumah tanggamu? Boleh ya Syekh, silahkan. Apa yang kau ingin tanyakan dari saya? Supaya saya bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya. Syekh itu berkata, bagaimana kondisimu dengan suamimu pertama kali ketika kamu memiliki anak yang pertama? Maka kemudian sang wanita itu jujur. Karena ingin mengharapkan jawaban. Dia berkata, saya ketika memiliki anak yang pertama, kondisi kami ketika baru nikah, banyak sekali gesekan, banyak sekali pertengkaran yang membuat kami dalam kondisi betul-betul luar biasa dalam pertengkaran kami. Dan terus terang akhirnya pertengkaran itu mengecewakan dia dan mengecewakan saya tentunya. Lalu kemudian akhirnya sang Syekh melanjutkan pertanyaannya. Saya lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Bagaimana kondisimu ketika memiliki anak yang kedua? Waktu saya memiliki anak yang kedua, Masya Allah, saya sudah mendapati bagaimana kondisi saya banyak sekali kemudian berbuat baik kepada suami saya. Kemudian saya sudah mulai tidak banyak pertengkaran dan lain sebagainya. Kemudian saya itu menjawab, itulah jawaban dari kenapa anakmu yang pertama dan yang kedua bisa berbeda. Kenapa anakmu yang pertama kondisinya sangat berbeda dengan yang kedua? Karena ketika kamu memiliki anak yang pertama, kamu tidak mendapatkan posisi hatimu di hati suamimu. Jadilah apa yang terjadi hari ini. Tapi ketika kamu memiliki anak yang kedua, kamu mendapatkan keridhaan dari suamimu ketika kamu sudah berusaha untuk mencari keridhaannya. Maka ketika kamu sudah mendapatkan ridho dari suamimu, maka ridho Allah itu pun bersama dengan dirimu. Maka ketika ridho Allah sudah turun, maka Allah membantumu untuk mendapatkan anak yang solih yang kamu dapatkan hari ini. Sebuah dialog sederhana, tapi dialog itu memberikan kepada kita pelajaran. Terkadang ada masalah yang kita hadapi dengan anak kita, karena ada salah satu hal, ini bukan satu-satunya, tapi salah satu hal di antara banyak hal yang ternyata kita belum beres di dalam tugas yang harusnya kita lakukan. Maka inilah yang menjadikan kita mengerti dan memahami kondisi Ibunda Khadijah. Ketika beliau dalam kondisi yang semacam itu, itulah yang menjadikan Allah membeli cash dan kontan. Seluruh pengorbanan yang diberikan oleh Ibunda Khadijah dibeli cash oleh Allah dengan sebuah rumah di surga. Dan itulah salah satu di antara wanita yang telah dijadikan oleh Allah sebagai role model bagi kehidupan kaum Hawa, yaitu tingkat pengorbanan Ibunda Khadijah. Kemudian yang ketiga, Ibunda Khadijah itu tentunya mendermakan hartanya di jalan Allah. Makanya disinilah kita akan menjumpai salah satu di antara sifatnya wanita itu bakhil. Itu sifat dasar wanita ketika mereka itu menggenggam harta. Makanya kalau kita meneladani apa yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah, beliau mendermakan hartanya di jalan Allah. Dan sampai habis harta yang beliau miliki dan beliau peroleh selama perniagaan yang beliau lakukan sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah kita akhirnya mendapati juga sebuah pelajaran. Tidak semua yang kita sedekahkan itu langsung berbalik dengan kekayaan. Makanya saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan sedekahlah kamu akan kaya. Siapa yang mengatakan sedekah itu kaya? Allah itu cuma mengatakan orang yang bersedekah diganti dengan rezeki, dan rezeki itu bukan hanya nominal. Dan harusnya sedekah itu bukan untuk dunia, rezeki sedekah itu untuk kehidupan akhirat yang lebih baik. Dan kita mendapatkan contoh dari Ibunda Khadijah, bagaimana beliau mendermakan hartanya. Seluruhnya di jalan Allah ketika beliau itu menjadi partner akhiratnya Rasulullah SAW. Makanya saya dulu berpikir ya, kenapa Rasulullah itu menikah yang pertama kali itu beliau mendapatkan janda. Beliau mendapatkan janda. Kenapa kok tidak langsung yang gadis yang langsung pinter sebagaimana Ibunda Aisyah. Tapi kenapa yang pertama kali itu adalah dengan seorang Khadijah. Padahal Allah mampu untuk mempertemukan Rasulullah SAW dengan jodoh yang betul-betul masih gadis, yang betul-betul punya kelebihan dengan berbagai macam halnya. Saya mendapati ada satu pernyataan dari ulama, karena litahammulil a'ba, karena sesungguhnya
Kenapa Rasulullah dipertemukan pertama kali pada pernikahannya yang pertama itu dengan seorang janda? Karena Allah itu mengerti keberadaan janda itu tepat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sejatinya mereka mampu untuk memikul beban yang lebih berat daripada seorang gadis. Makanya itulah yang menjadikan kita mendapati ada seorang sahabat Nabi bernama Jabir menikah dengan janda. Ditanya sama Nabi, kenapa kamu tidak menikahi gadis? Maka pada saat itu Jabir berkata, ya Rasulullah, adik-adikku banyak, tanggung jawabku banyak. Makanya menikahi itulah yang menjadi rahasia kenapa Rasulullah itu pertama kali dinikahkan dengan seorang janda. Ternyata bukan hanya karena Rasulullah dilamar oleh Khadijah, bukan hanya itu. Tapi ada pelajaran besar ketika Allah itu menyampaikan sebuah kisah bertemunya Nabi dengan Ibunda Khadijah. Makanya akhirnya dengan seluruh pengorbanan yang diberikan oleh Ibunda Khadijah, itulah yang kita dapatkan yang terbaik. Kemudian yang keempat, tetap beriman ketika yang lain itu ingkar. Makanya Ibunda Khadijah itu selalu menjadi partner terbaik untuk kehidupan Rasulullah SAW. Ya, dan itu kemudian ditunjukkan ketika kepadanya sebuah luar biasa, yaitu adalah dengan yang menyediakan yaitu surga khusus buat Ibunda Khadijah. Dan itu menjadikan kita akhirnya memahami tentang keutamaan yang dimiliki oleh Ibunda Khadijah. Berarti kalau boleh kita ringkaskan, role model kehidupan kaum wanita yang pertama adalah Ibunda Khadijah. Itu sangat kuat bagaimana Ibunda Khadijah mendapatkan kedudukan dan mendapatkan tempat di hatinya Rasulullah SAW. Bagaimana pengabdiannya, pengorbanannya luar biasa. Bagaimana beliau merelakan zona nyamannya beliau ketika menikah dengan Nabi. Karena beliau tahu menikah dengan Nabi itu bukan untuk kesenangan. Beliau tahu betul ketika menikah dengan Nabi itu bukan untuk mendapatkan sukacita. Tapi menikah dengan Rasulullah itu sebuah jalan baginya untuk mendapatkan ridhonya dari Allah. Makanya seorang wanita ketika mereka telah menempatkan pernikahan bukan untuk ajang memuaskan dirinya, tapi sesungguhnya setiap wanita ketika mereka ngerti betul bahwasanya pernikahan itu bukan hanya masalah biologis, tapi adalah masalah ideologis untuk betul-betul mendapatkan ridhanya Allah, maka sesungguhnya luar biasa keluarga itu akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang kita jumpai dari keberadaan Ibunda Khadijah. Sekarang mari kemudian kita lihat berikutnya, karakternya Ibunda Maryam. Tentunya kita mengetahui bahwasanya Ibunda Maryam itu merupakan salah satu wanita yang dimiliki oleh Islam yang memiliki keutamaan besar. Disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Imam Ibnu Katsir itu berkata, sesungguhnya Allah mensucikan Ibunda Maryam itu sampai Allah sucikan, sampai Allah tidak jadikan Ibunda Maryam siklus bulanan kecuali 2 atau 3 kali seumur hidupnya. Setelah itu tidak pernah beliau siklus bulanan. Kenapa? Wa tahharoki. Karena Allah yang mensucikan Ibunda Maryam bintu Imran. Untuk kemudian betul-betul Allah cintai. Tidak ada wanita yang paling Allah cintai pada zaman itu kecuali adalah Ibunda Maryam. Jadi bukan Mona Lisa, bukan siapapun yang menjadi role model, tetapi sesungguhnya itulah Ibunda Maryam. Salah satu di antara keutamaan yang dimiliki oleh Ibunda Maryam itu apa? Menjaga kesuciannya. Seorang wanita yang sangat terjaga kesuciannya. Makanya kalau kemudian kalangan wanita hari ini kita dapati kalau dari kecilnya sudah terjaga kesuciannya, baru balik sudah memiliki rasa malu, tidak mau kelihatan itu ujung rambutnya oleh orang lain. Milikilah bahwasanya anak kita kalau sudah memiliki sifat semacam itu, berarti itulah wanita-wanita yang memiliki keserupaan dengan Ibunda Maryam. Pernah nggak kita jumpai anak kita kemudian minta turun atau kemudian hanya untuk membetulkan jilbabnya, minta diberhentikan motornya, itu beruntung bapaknya kasih waktu supaya anaknya membereskan kerudungnya, walaupun yang kelihatan cuma 3-4 rambut. Kenapa? Berarti wanita itu memiliki keutamaan sebagaimana keutamaan Ibunda Maryam yang sangat menjaga kesuciannya. Ya. Dan sesungguhnya menjaga aurat dan menjaga kesucian itu merupakan salah satu di antara identitas wanita-wanita surga. Ingatkah kita salah satu wanita surga yang pernah diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang wanita budak hitam yang terkena penyakit ayan, yang meminta kepada Nabi supaya disembuhkan oleh Nabi dengan doanya. Lalu Nabi memberikan 2 opsi, in syi'ta da'auti. Kalau kemudian mau, saya akan mendoakan kamu dan kamu akan sembuh. Tapi kalau kamu mau, kamu bersabar, maka kamu akan mendapatkan pahala surga. Wanita itu kemudian memilih, saya kalau begitu sabar ya Rasulullah. Setelah itu dia pergi, baru beberapa langkah dia mengatakan kepada Nabi, cuma saya minta satu ya Rasulullah, kalau saya itu penyakit ayan saya kambuh, sering sekali saya itu kambuh dan tidak sadar kalau ayanku sedang kambuh, dan sering sekali terungkap auratku, yang mana kalau tersingkapnya aurat ketika sedang tidak sadar maka tidak dosa.
Tapi karena wanita ini sudah tumbuh keimanan, wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, tolong doakan supaya Allah menutup auratku secara rapat ketika ayanku kambuh dan aku akan bersabar dengan ayan yang Allah berikan kepadaku." Dan Rasulullah mendoakan. Dan tahukah kita, wanita itu setelah ketemu dengan Nabi, didoakan Nabi, setiap penyakit ayannya kambuh, tertutup auratnya secara rapat dan tidak pernah terbuka. Loh, sampai seorang wanita itu kalau sudah betul-betul tumbuh keimanannya, sampai ketika tidak sadar pun yang difikirkan itu adalah aurat. Padahal itu dalam kondisi apa? Padahal dalam kondisi tidak sadar yang sebenarnya diberikan rukhsah oleh Allah dalam kedudukannya. Makanya kemudian kita mendapati karakternya Maryam bintu Imran itu menjaga kesuciannya. Betul-betul terjaga kesuciannya, dijaga betul supaya kesuciannya ini tidak ternoda dengan apapun. Makanya pantas kalau ada seorang orang tua, seorang bapak, seorang ibu mampu memiliki anak putri 2, 3 yang sampai dia jaga kesuciannya sampai menikah, betul-betul itu menjadi sutrah dan penghalang orang tuanya dari api neraka. Kenapa? Cintanya Allah kepada wanita yang menjaga kesuciannya. Cintanya Allah kepada wanita yang mampu menjaga kesuciannya, dan cintanya Allah kepada orang tua yang mampu memberikan anugerah dan kontribusi dengan putrinya yang dia jaga semata-mata karena taatnya orang tua itu kepada Allah. Ya, makanya sangat menjaga kesucian ini sangat tergantung bagaimana pola kehidupan rumah tangga, terutama kehidupan ayah dan ibunya, terutama kehidupan bapak dan ibunya. Makanya Masya Allah ini, kalau kita ingin mendapati putri-putri kita terjaga, maka kita harus berbagi peran antara istri dengan seorang ayah. Kalau kita ingin menciptakan anak-anak ataupun diri kita sebagaimana Maryam bintu Imran, suami kita ini harus bagaimana singa yang begitu tegas ketika menjaga putrinya. Makanya saya pernah itu dikasih sebuah pertanyaan sama salah satu jemaah saya dekat rumahnya sini. "Ustadz, saya itu diprotes sama putri saya. Putri saya berkata, Abi ini terlalu galak. Makanya setiap ikhwan yang datang nggak jadi. Karena Abi terlalu galak. Jangan terlalu galak-galak, Abi. Biar kemudian gampang jodohnya kita." Abinya gelisah dengan ucapan komentar anaknya. Dia tanya sama saya tuh dikomentari terlalu galak, Ustadz. Tapi saya galak ini punya alasan. Kalau saya tidak galak sebagaimana singa, anak saya nanti digondol satu-satu, Ustaz. Dan itu akan menjadi kerugian saya. Apakah saya salah ketika saya itu galak sebagaimana singa? Saya ngomong, "Lu betul, Bapak. Bapak ini harus galak sebagaimana singa. Biarkan ibu yang menjadi kucing yang lembut kepada putrinya. Tapi Bapak itu harus galak." Kenapa? Kegalakan dan ketegasan seorang ayah itu menjaga kesucian anak. Makanya kemudian salah satu karakternya Maryam bintu Imran itu apa? Sangat menjaga kesucian. Karena juga memiliki seorang ayah yang sangat menjaga kesuciannya dan memberikan lingkungan yang terbaik. Siapa ayahnya? Imran. Keluarga Imran, keluarga yang terkenal menjaga kesuciannya, terjaga betul. Makanya banyak sekali riwayat yang menerangkan bagaimana komitmennya Imran ketika kemudian menjaga Maryam supaya Maryam itu tetap Maryam itu betul-betul terjaga dari berbagai macam noda dan terjaga kesuciannya. Makanya wanita hari ini kalau kemudian menjadi seorang ibu, tidak akan mungkin kita itu akan melahirkan anak-anak yang taat kepada Allah ketika kita tidak mentaatkan diri kita. Salah satu ketaatan identitas penduduk surga itu masalah pakaian. Menjaga kesuciannya, menjaga auratnya betul-betul. Jangan dianggap remeh masalah pakaian bagi kalangan wanita. Kenapa? Pakaian itu masalah besar di hadapan Allah. Orang ketika meninggal dunia saja diatur pakaiannya, kain kafannya 3 lapis. Padahal meninggal dunia diatur. Bagaimana ketika memandikan tidak boleh melihat aurat-aurat vitalnya. Padahal dia sudah meninggal dunia. Kalau kita di dalam syariat ini memperlakukan wanita saja yang sudah melakukan jenazah yang sudah meninggal dunia, itu tetap terjaga auratnya, ditutupin auratnya, dikasih pakaian dengan kain kafannya, sampai sedetail itu padahal dia telah meninggal dunia, apalagi ketika masih hidup. Allah itu memperhatikan pakaian. Makanya Maryam bintu Imran itu terjaga kesuciannya, terjaga auratnya, terjaga sifatnya yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki, Masya Allah. Seorang perempuan yang sama sekali semenjak dia balik tidak pernah tersentuh dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan itu keutamaan dari Maryam bintu Imran. Ditambah lagi kemudian bagaimana dia sabar dengan ujian yang Allah anugerahkan kepada Maryam. Ujiannya berat. Dia mengandung sebuah tugas yang berat, yaitu mengandung Isa. Yang mana pada saat itu dia tidak pernah tersentuh dengan laki-laki.
Tapi ujian itu dilewati oleh Ibunda Maryam dengan begitu berat. Apa yang didapatkan oleh Ibunda Maryam? Celaan, hujatan. Padahal maaf ya, kekuatan perempuan untuk mendapatkan hujatan itu berbeda kualitasnya dengan laki-laki ketika mendapatkan hujatan. Kalau laki-laki mendapatkan hujatan itu lebih kuat dia menerima hujatan dan celaan. Kenapa? Karena laki-laki itu makhluk di luar, makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi. Kalau mendapatkan hujatan dan celaan, dia lebih mampu untuk menerima hujatan dan celaan daripada kaum wanita. Tapi kita bisa bayangkan nggak? Bagaimana kita menjumpai seorang Ibunda Maryam, wanita yang mendapatkan hujatan, celaan ketika mendapatkan tugas dari Allah. Makanya kalau ada kalangan wanita hari ini meniti jalan kebenaran, mendapatkan hujatan, lalu dia tidak kuat, baru pakai jilbab sedikit, kemudian mendapatkan hujatan, dia lepaskan kembali jilbabnya, harusnya kembali merenungi tugas yang diberikan Allah kepada Ibunda Maryam. Dia harus kemudian membawa Isa di dalam kandungannya. Pada saat ketika Ibunda Maryam pada saat itu tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Dan kita bisa bayangkan narasi apa yang dikatakan oleh Ibunda Maryam kepada orang supaya percaya dengan dirinya bahwasanya dia tidak berzina. Kekuatan logika tidak bisa menerima pada saat itu. Tapi pada saat itulah Ibunda Maryam akhirnya menerima satu tugas. Yang logika itu pada saat zaman itu susah untuk menerima. Bahkan sampai hari ini pun logika tidak bisa menerima. Tapi dihadapi tugas itu dengan berat. Artinya banyak wanita-wanita yang ada di atas muka bumi ini kadang-kadang mendapatkan tugas yang berat. Ada yang tugasnya mungkin tiba-tiba mendapatkan anak autis. Ada yang tiba-tiba mendapatkan tugas dari Allah mendampingi suami seorang pendakwah dengan berbagai macam ritme yang didapatkan. Ada seorang wanita yang tiba-tiba mendapatkan tugas anaknya 1, 2 kemudian memiliki kekurangan-kekurangan yang harus dihadapin. Itu tugas yang Allah bagikan. Maka ketika ada wanita yang semacam itu, maka Allah menjadikan role modelnya itu sebagaimana Maryam. Ini loh Maryam, tugasnya itu berat. Tugasnya melebihi logika manusia. Yaitu dia mengandung yang mana dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kenapa Allah memberikan role model contoh itu kepada Ibunda Maryam? Supaya menjadi contoh bagi kalangan wanita setelahnya. Karena kalangan wanita setelahnya akan mendapatkan tugas yang sama. Dan kita menjumpai bahwasanya Ibunda Maryam telah menyelesaikan tugasnya. Dan akhirnya pujian Allah itu mengalir kepada Ibunda Maryam. Masya Allah ya. Makanya Masya Allah Ibunda Maryam mendapatkan cobaan itu dan dia bersabar. Saking kemudian bukan hanya sabar. Ibunda Maryam itu sampai memiliki kebeningan hati. Hatinya itu bersih betul Ibunda Maryam itu. Sampai kemudian orang menghujat dia, melempari beliau dengan kerikil. Sampai kemudian dalam surat Maryam dia bersandar ke pohon kurma. Fa'ajahal makhadu ila jinninah lati qalat ya laitani mitu qabla hada wa kuntu nasa manusia. Dan sampai Ibunda Maryam itu saking beratnya ujian, dilempari batu, diusir, dicemooh, dicela. Karena sudah terkenal sebagai perempuan yang menjaga kesucian, tapi ternyata dia hamil tanpa ada suaminya. Lalu kemudian sampai dia diceritakan oleh Allah bersandar ke pohon kurma. Ketika bersandar ke pohon kurma, beliau sampai berdoa, ya Allah matikanlah saya supaya saya itu dilupakan manusia dan tidak lagi dihiraukan manusia. Imam Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah mengomentari doanya Ibunda Maryam itu, bukan Ibunda Maryam putus asa ketika minta mati, bukan. Imam Qurtubi di dalam kitabnya itu mengatakan Ibunda Maryam meminta mati adalah supaya orang yang mencelanya dan menghujatnya tidak bertambah dosanya. Karena celaan dan dosa karena dosa celaan yang mereka berikan kepada Maryam itu pasti dipertanggungjawabkan mereka di hadapan Allah. Saking bening hatinya. Jadi akhirnya kita mendapati karakternya Maryam bintu Imran itu apa? Memberikan kekuatan kepada para wanita. Kalaupun kamu berjalan di atas rel kebenaran, ketika kamu mendapatkan satu kebaikan dan kebenaran yang kamu ikuti, tugas yang Allah berikan kepada kamu, bersabar di situ. Itulah ujian yang Allah berikan kepadamu, sebagaimana Allah pernah memberikan ujian yang jauh lebih berat daripada ujian yang kamu dapati. Yaitu adalah bagaimana Ibunda Maryam harus mengandung Isa. Dan pertolongan Allah itu tidak pernah terlewatkan. Ya, ada yang diuji dengan pengorbanan dia kepada suaminya kayak Khadijah. Ada yang diuji dengan celaan yang dia dapatkan sebagaimana Ibunda Maryam. Makanya pada Ibunda Maryam itu setidaknya 2 yang paling menonjol dari Ibunda Maryam. Kesabaran atas tugas yang Allah berikan kepada Ibunda Maryam. Dan yang kedua, kebeningan hatinya Ibunda Maryam.
sampai dia rela mati supaya orang itu tidak bertambah dosanya ketika menambah hujatan dan celaan kepada dirinya. Nah, itulah yang kita dapati dari Ibunda Maryam. Kemudian yang ketiga yaitu adalah karakternya Ibunda Fatimah. Ini karakter Ibunda Fatimah ini panjang lebar, tapi saya cukupkan yaitu karakternya Ibunda Fatimah itu yaitu adalah putri yang sangat patuh kepada orang tua. Jadi sebelum dipetik oleh Ali bin Abi Thalib, luar biasa. Ibunda Fatimah adalah orang yang luar biasa ketika bersama dengan ibundanya Khadijah dan bersama dengan Rasulullah Muhammad. Makanya Masya Allah ya, seorang wanita yang begitu baik dengan ibunya Khadijah. Dalam beberapa buku-buku sirah saya mendapati Ibunda Fatimah sangat memuliakan ibunya. Sangat memuliakan ibunya. Makanya akhirnya beliau menjadi wanita yang lembut. Ingat, seorang anak yang paling lembut sama ibunya adalah orang yang paling lembut hatinya. Dan tentunya tidak akan pernah dijadikan oleh Allah celaka. Wa barum biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Aku berbuat baik kepada ibuku, maka aku tidak celaka dan aku tidaklah kasar. Makanya kalau kita mencari menantu, Bu, mencari menantu pastikan yang paling baik sama ibunya. Karena menantu yang paling baik sama ibunya itu adalah menantu yang sejatinya dia paling lembut hatinya dan tentunya tidak akan pernah celaka. Dan itulah yang dicontohkan Ibunda Fatimah. Bukan hanya kepada ibunya, kepada bapaknya pun luar biasa. Sampai akhirnya dipetik oleh Ali bin Abi Thalib, orang yang terbaik mendapatkan yang terbaik. Ibunda Fatimah itu keluarga surga. Bapaknya penduduk surga, ibunya penduduk surga, suaminya penduduk surga, anaknya pun menjadi penduduk surga. Padahal wanita ini menjadi wanita yang luar biasa, sangat patuh dan hormat kepada suaminya. Cintanya kepada sunnah lebih besar daripada kepada dirinya sendiri. Makanya kan beliau pernah meminta pembantu kepada Nabi, tetapi justru Nabi berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih baik daripada seorang budak? Ucapkanlah kalimat-kalimat takbir, tahmid. Yang sejatinya kalau kita minta pembantu meringankan beban pekerjaannya kok. Tapi justru diberitahukan oleh Rasulullah dengan zikir. Disitulah kita akhirnya mendapati satu perkataan emas dari para ulama. Wahai wanita, kurangilah kesenanganmu di dunia supaya bertambah kesenanganmu di akhirat. Sekali lagi, kurangilah kesenanganmu di dunia supaya bertambah kesenanganmu di akhirat. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita mendapati karakternya Fatimah. Jadi kalau seorang wanita role modelnya itu adalah ya baik sama orang tuanya, sabar terhadap orang tuanya. Saya menyampaikan, Bapak dan Ibu, sesungguhnya orang tua kita itu terkadang belum sama persepsinya sebagaimana yang kita pelajari. Tapi Allah jadikan orang tua kita terkadang tidak sama dengan apa yang kita pelajari. Karena disitulah Allah ingin memberikan pelajaran supaya kita mendapatkan dan memetik arti kesabaran ketika kita berinteraksi dengan mereka. Kemudian yang keempat, karakternya Asiyah. Karakternya Asiyah ini Masya Allah ya. Tentunya ada beberapa yang menjadi role model dalam kehidupan Asiyah. Keyakinannya kuat mempertahankan akidah. Wanita ini tidak tergiur dengan kedudukan harta, kemewahan. Padahal suaminya itu kaya raya. Harusnya dia termasuk hak sosialita dalam kehidupan rakyat Mesir. Tapi beliau tidak pernah ikut pada kegiatan yang sifatnya itu sia-sia. Wanita ini jangan dikira Asiyah itu lembut betul. Padahal suaminya keras. Nah, disitulah kita kadang-kadang mendapati banyak suami kadang-kadang lembut mendapatkan istri yang keras, banyak istri yang lembut tapi mendapatkan suami yang keras. Itu salah satu harmonisasi dalam kehidupan. Tapi yang paling luar biasa yang kita petik dari pelajarannya Asiyah itu apa? Walaupun dia suaminya adalah Fir'aun, itu tidak memadamkan dan tidak melewatkan surga untuknya. Kan banyak kan wanita hari ini kalau mereka menikah gitu, ternyata suaminya tidak sesuai dengan ekspektasi dia, lalu kemudian dia menyalahkan kondisi suaminya. Saya tidak bisa masuk surga gara-gara suami saya begini. Padahal Masya Allah ya, dari kisahnya Asiyah itu kita akhirnya mendapati Asiyah itu hidup pada satu keluarga yang tidak ideal. Suaminya mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Tapi itu pun tetap bisa menjadikan seorang ibunda Asiyah mendapatkan ridhonya Allah di tengah keimanan yang dia miliki kepada apa yang dibawa oleh putra angkatnya, yaitu adalah Musa. Ya, banyak wanita hari ini mendapatkan cobaan dari suaminya. Ada suaminya yang berzina, ada suaminya yang minum alkohol, ada suaminya yang tidak mau belajar agama sama sekali. Maka disitulah
kalau ada wanita-wanita yang sedang ditakdirkan mendapatkan pasangan hidup yang membawa duri, yang membuat kita terluka, mari belajarlah sebagaimana kisahnya Asiyah ketika melewati badai, bukan hanya gelombang, melewati badai dari suaminya. Tapi tetap surga tidak terlewatkan untuknya, karena dia tahu bagaimana memposisikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cukup panjang, tapi qadarallahu ma yasha, masih ada beberapa poin sebenarnya yang lainnya yang sudah saya buat, tapi qadarallah waktunya sangat terbatas. Sudah jam 11:15. Waktu yang diberikan kepada saya itu 1,5 jam bersama dengan tanya jawab. Nah, setidaknya walaupun baru membahas separuhnya, kapan-kapan mungkin separuhnya akan dibahas sama Ustadz Rifki, tapi disinilah kita akhirnya paham role model kehidupan kaum Hawa itu sebenarnya 4. Yaitu yang pertama, ikutilah sebagaimana kisahnya Khadijah binti Khuwailidin. Ya, kemudian yang kedua yaitu adalah kepada Maryam bintu Imran, kemudian Fatimah bintu Muhammad, lalu kemudian Asiyah binti Muzahim, dan ditambah dengan Aisyah binti Abi Bakar. Dan Aisyah itu menjadi salah satu wanita surga karena kontribusi bagaimana khidmahnya kepada ilmu agama ketika beliau menghafalkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW dan menjadi pemenang cintanya Nabi setelah Khadijah radhiyallahu anha. Luar biasa, kalaulah setiap para wanita meneladani role model yang telah digariskan oleh Allah, tentunya kita tidak akan butuh figuran dan tidak akan pernah butuh role model imitasi yang hanya bisa memperlihatkan sebuah perkara fisik tetapi kropos di dalamnya yang tidak memperlihatkan apa-apa. Dan setiap wanita itu ditakdirkan pada masing-masing rezeki amalnya beda-beda. Saya yakin ibu-ibu yang ikut pada Mother School kali ini karakternya beda-beda. Ada yang karakternya mungkin sedang Allah jadikan benang merahnya kayak Asiyah bintu Muzahim. Ada di antara ibu-ibu yang benang merah kehidupannya itu hampir mirip dengan kisahnya Khadijah. Ada yang di antara ibu-ibu itu yang benang merahnya itu dikaitkan sebagaimana kehidupan Fatimah bintu Muhammad. Ada yang benang merahnya itu kayak Maryam bintu Imran. Nah, setidaknya pada rezeki amal itu kita tahu, saya itu lebih mirip yang mana. Dikaji supaya kita bisa menjadi role model kehidupan seorang wanita yang sejatinya. Sekali lagi, kalau seorang wanita telah ada dalam satu pusaran kehidupan, maka seluruh yang ada di sekitarnya itu menjadi beruntung. Suaminya menjadi beruntung, orang tuanya menjadi beruntung, anaknya juga paling beruntung, saudaranya pun beruntung. Karena keberadaan wanita itu ibarat tanah yang subur. Apapun yang ditaruh di tanah yang subur akan menjadi buah yang manis yang dipetik setiap saat. Wallahu a'lam bishawab. Hanya separuh dari materi yang sudah disiapkan, tapi qadarallahu ma yasha. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita. Pada separuhnya nanti insya Allah akan dikaji bersama dengan ayah kita, bapak kita, suami dari istrinya beliau, Ustadz Rifki Ja'far Thalib, insya Allah. Barakallahu fiik, ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita terus memancarkan air-air yang akan membentuk peradaban gemilang dalam kehidupan agama Allah.